Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia. Dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kita itu bersuruh ke atas ya, Bang? itu sosok. Bukan ke bawah. Bukan ke bawah. Iya, Bukan di makanya bawah, aku kita tanya, menghadap ke Bang. atas, Bang. Nah, sebenarnya Muhammad ini, makanya begini, Bang. Sebenarnya Muhammad ini di dalam agama Islam itu maha hidup, maha mendengar atau tidak? Maha. Nah, maha hidup, maha mendengar kan? Ya. Nah, sedangkan menurut agama Islam yang maha hidup, maha mendengar itu adalah Tuhan, betul? Ya. Nah, sedangkan Muhammad maha hidup, maha mendengar, betul? Saya paham, Bang. Caranya apa saya paham. Saya Bang, paham. bukan Caranya tanpa apa? alasan Selalu Bang ku bikin tulisan begini, Bang. Siapa dengar yang dulu, Bang. menuhankan Sabar, mayat? sabar, Bang. Bang, sabar, Bang. Kami tidak pernah Teman-teman jangan menuhankan lupa Muhammad. direkam dan diupload Dulu, di Bang. VT kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Dulu, Bang. Rekam Bang. dan diupload di VT TikTok masing-masing dulu, seperti itu. Bang. Silakan. Saya sabar Silakan. dulu. Silakan. Kami tidak pernah menuhankan Muhammad karena dia adalah utusan Allah. Tadi ku tanya sama Abang, betulkah umat muslim berseru-seru? Bang, saya tahu sekali. Abang cowoknya saya Berat kan? tahu. Saya Bang, tahu, coba Bang. Bang ya. Bang Teta Cikal gini. Umat yang berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah Lagu seruanku. itu, lagu Muslim? itu, lagu Muslim? Bang, lagu itu Bang. Enggak, saya enggak tanya itu lagu. Bedakan dulu Muslim lagu atau dengan tidak lagu, yang Bang. berseru-seru itu? Saya tanya doa. Bedakan lagu dengan doa. Nah, Bang, gini Bang ya. Saya Bang, orang Kristen. Sebentar dulu, Bang. 5.30 Sebentar dulu, sebentar. 5.30. Saya Oke, Bang, 5.30. 5.30 maksudnya? 5.30. Maksudnya apa 5.30? Abang Yohanes 5.30 ya? Bang, sebentar dulu. Kalau itu juga kita mau bahas, Bang. Boleh. Silakan. Gini. Ketika kami orang Kristen, kami ke gereja. Kami berseru-seru nih, ya Yesus, gitu kan. Kami berseru-seru kepada Yesus. Lalu ada orang Islam lewat. Ya kan? Ah, orang Islam lewat depan gereja, dia bilang begini. Sebentar dulu. Yesus bukan Tuhan. Sebentar dulu, dengarkan. Ketika kami berseru-seru ya Yesus, ada orang Islam lewat. Nah, dia berbisik sama temannya. Jangan kau bunyikan klakson, mereka lagi sembah Yesus. Tidak ada yang Sebentar dulu. bikin-bikin saja, Bang. Dengar dulu. Ini kan ada ceritanya, ada umat muslim yang toleran, ya kan? Ketika mereka lewat gereja, orang Kristen lagi, ya Yesus, begitu. Nah, orang Islam bilang, jangan kau berisik-berisik itu. Mereka lagi sembah Tuhannya. Mereka lagi berseru-seru kepada Tuhannya. Sebentar dulu, Bang. Sebentar. Nah, sekarang kebalikannya. Sebentar dulu. Sekarang kebalikannya. Sebentar dulu. Sekarang kebalikannya nih. Ada orang Kristen lewat. Sebentar dulu, Bang. Sekarang orang Kristen lewat nih. Sebentar dulu, Bang. Sekarang orang Kristen lewat. Lewat kan? Nah, jalan diblokir. Ada apa ini, Pak? Jalan diblokir. Umat muslim lagi gelar tikar di tengah jalan raya. Mereka bernyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kan begitu kan? Bedakan, Bang. Makanya baru kami bilang begini sama teman saya. Kita harus belok kanan ini. Mereka lagi sembah Tuhannya. Gimana nih, aduh. Bedakan suruhan dengan gimana anu, sih? Bang. Jangan bedakan. Orang di gereja menyanyi. Mereka lagi kami berseru-seru kepada Yesus. Kau bilang kami lagi menuhankan Yesus. Sekarang kebalikannya, kalian berseru-seru kepada Muhammad. Kami tidak menuhankan Muhammad. Aduh, gimana sih? Kalau itu di gereja menarik pusing apa itu, Bang? Apa itu? Gimana? Kalau di gereja itu menyanyi ada gitar, ada musik semua. Oh iya, jelas dong. Jelas apa, Bang? Jelas. Pujilah Tuhan dengan gambus, dengan kecapi. dengan Pujilah kecapi, Tuhan dengan dengan sorak-sorai. Pujilah Tuhan dengan sangkakala. Pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Ini gaya doanya, Bang. Loh, kalian juga begitu. Kalian juga sholawatan begitu juga. Malah kalian begini-begini. Begini ya? Malah kalian Begini begini. ya? Bentar, kasih dulu videonya. Kasih begitu ya, videonya. Janganlah nanti kena pembatasan. Jadi orang-orang bersolawat, mereka memukul bintang rebana, prum gitu. Oke, begini, Bang ya. Oke, Ini terima kasih Bang ya. Perdebakan begini, Bang. Takkan ada Gimana? habisnya, Bang. Memang tidak ada habisnya. Yang ada
Nggak akan ada habisnya. Yang ada yang habis orang Islam. Tidak ada orang Islam akan habis bang. Tidak ada juga orang Kristen akan habis. Lu jangan salah Begini, bang. Yang inbox saya Tidak banyak ada. bang. Jangan salah. Bang, Cuma buka begini-begini. biar abang Bang. tahu ya. Bang, biar abang tahu. Satu hal yang paling mengesankan hidup saya di tahun 2024 apa coba? Yang paling sangat mengesankan dalam hidup saya di tahun 2024. Suatu pagi ya, saya bangun siap-siap mau ke kamar mandi. Seperti biasa ya, bangun pagi ya, kamar mandi. Nah, berbunyilah HP saya, Bang. Dengar dulu. Berbunyi HP saya. Ya, bicara aja bang. Berbunyi HP saya, bunyinya begini. Dengar dulu, bunyinya begini. Kita ada suruh-suruan. Sebentar dulu, kuceritakan dulu. Berbunyi HP saya. Brimo, dengar dulu, Brimo bunyi. Brimo bunyi. Kulihatlah. Kulihat siapa ini? Oh, pagi-pagi ada transfer masuk. Sebentar, cek dulu. Namanya Bang, biar Abang tahu. MOCHMAMD. Muhammad. Dalam hati saya, ya Tuhan, Muhammad sudah bertaubat. Lo nggak percaya, itu kisah nyata. Muhammad namanya, MOCH, Muhammad Bang. Biar Abang tahu. Bang, banyak juga bang. Oh. Jangan diperlukan, Bang. Kalau kita begini ya. Itulah kita sambil hal yang kerja. paling sangat mengesankan. Hal yang paling sangat mengesankan di tahun 2024. Saya masih ingat sekali itu. Bulannya September. Wah, biar abang tahu itu. Wah. Jadi jangan abang bilang muslim banyak yang ini, enggak. Banyak mereka yang sudah mensupport saya, Bang. Abang jangan salah itu. juga, Bang. Buktinya Sama, namanya Bang. Muhammad loh. Enggak Sini, mungkin Bang, ya. seorang, enggak mungkin itu dari lahir dia Kristen, Bang. Jangan salah, Bang. Sama dengan Enggak ada kami. orang Kristen yang mau ngasih Kristen nama juga anaknya banyak yang Muhammad. menolak. Enggak akan ada cerita itu. Ada. Kagak ada ceritanya. Bang, intinya, bang, begini intinya. Kamu nggak mau dikalah, aku juga nggak mau dikalah sama kan? Ya, kita bicara fakta saja dan kenyataan. Iya, kalau fakta ya. banyak bang, fakta banyak. Fakta Oke, Islam kita kasih ada, kesempatan fakta kepada muslim yang lain ya, Bang, ya. Ada semua bang. Kita berikan kepada muslim yang lain ya. Oke lah, baiklah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya, teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi, Bang. Ya, sih tidaknya dia tidak kejang-kejang lah seperti si Juma dan kawan-kawan ya. Jadi itu benar, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu hal yang sangat mengesankan sekali dalam hidup saya di tahun 2024. Ya, Muhammad, saya masih ingat sekali. Namanya Muhammad. Mohon maaf ya Bang Muhammad, mungkin Bang Muhammad menyimak, saya harus cerita seperti itu. Karena itu sangat terkesan sekali. Saya lihat namanya Muhammad itu. Dan nama-nama Islami yang mensupport saya itu banyak. Ada Ardiansyah, yang perempuan juga nama-nama Islami banyak. Banyak. Kan muncul kan namanya itu kan, namanya Islami. Nah, itulah hal yang membuat saya berpikir, ternyata ya, walaupun mereka tidak pernah naik komal saya, mereka tidak pernah cerita, tapi mereka mensupport saya luar biasa. Itu ya teman-teman ya. Ya, di sini ada 3 orang yang mau naik. Kita kasih naik. Glossy. Halo Glossy. Halo, selamat pagi Glossy. Macet. Udah disapa-sapa diam-diam saja. Halo Glossy, jangan kau bisukan. Aduh. Iya teman-teman ya, sambil menunggu muslim yang masuk, teman-teman sekali lagi saya umumkan, teman-teman sekalian, di tahun 2025 ini kita punya mimpi dan harapan akan berdirinya Rumah Apologet ya teman-teman ya. Jikalau nanti Rumah Apologet sudah berdiri, ya mudah-mudahan teman-teman kita bisa memproduksi video-video podcast ya. Kita akan membuat podcast tentang agama Islam, karena di Indonesia teman-teman yang bikin podcast tentang agama Kristen itu cuma orang-orang Islam. Ya, Domditan dan kawan-kawan seperti itu. Belum ada podcast orang Kristen bahas agama Islam, belum ada. Cuman Islam yang bahas agama Kristen di Indonesia. Ya, mereka dengan bebasnya ya ketawa-tawa seperti itu ya. Ya, kita support teman-teman ya pendirian Rumah Apologet ya. Dimana nanti kalau sudah ada Rumah Apologet, target kita akan bikin podcast ya. Banyak kita akan produksi podcast tentang agama Islam. Ya, kita juga akan terbitkan buku, kita bikin website, dan juga kita akan buat konten-konten menarik ya, ya termasuk juga mengudara seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman bagi yang memiliki berkat berlebih ya teman-teman silakan, kalau ingin teman-teman berkolekte dalam hal pendirian Rumah Apologet ya silakan mampir ke profil saya teman-teman, silakan lihat di situ deskripsinya ada kolekte, ada tanda panah di bawah, klik saja tanda panah di bawahnya itu, jadi teman-teman bisa lihat langsung, bisa support langsung ya. Kalau melalui TokTok seperti ini, seperti saya katakan itu diambil 50% oleh TokTok ya. Jadi sayang 1000 sayang diambil sama TokTok 50%.
Jadi mendingan langsung saja support langsung. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung juga, Bang, saya bingung itu nggak tahu, Bang. Link Saweria itu apa? Nah, ini teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layar ya, teman-teman ya. Kita tidak bisa menampilkan lama-lama karena nanti kita bisa kena pembatasan atau kena pelanggaran ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman screenshot. Ya, banyak yang nonton tapi tidak sambil melihat layar ya, teman-teman ya. Saya tahu. Mungkin kalian sedang melakukan aktivitas lain ya. Mungkin kalian sedang masak, sedang apa, tidak melihat layar. Boleh silakan lihat layar sejenak. Ya, screenshot. Nanti kalau sudah ditangkap layarnya, baru teman-teman nanti bisa support langsung lewat situ ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke tema awal kita. Teman-teman yang masih tidak mendapatkan nomornya tadi, teman-teman juga bisa inbox ya teman-teman ya. Teman-teman bisa inbox. Ya. Kita kasih naik lagi ya. Ada anak bangsa. Oke, kita kasih naik anak bangsa. Anak bangsa 1945, merdeka. Ya, silakan anak bangsa, nyalakan kamera Anda. Halo anak bangsa, silakan nyalakan kamera Anda. Macet. Aduh, gimana nih? Bro, ada apa ini bro? Nama Anda anak bangsa, berjiwa patriot. Tertulis 1945, tapi kok diajak bicara kok termacet-macet, termehek-mehek, ini ada apa ini bro? Waduh. Tidak macet bang. Iya, silakan nyalakan kamera dan mari kita berdiskusi, silakan. Memang berat ya teman-teman ya. Memang berat dan ya mau gimana lagi teman-teman. Mari yang tahu si siapa? Si PST Lodi ya, kemudian si Zulkifli TV, ya, silakan kabari kepada mereka dan bagikan kepada mereka. Kau sudah ditunggu-tunggu sama Edis TV, kau lari kemana? Collab sekali-kali. Ya, bolehlah kapan-kapan lah collab ya, teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, dari para pendebat-pendebat muslim seperti Zulkifli, M. Abbas alias Zuma alias Nur Alim ya, Zuma dan kawan-kawan. Mereka itu kan sudah ketakutan dengan yang namanya Edis TV. Nah, jadi mereka ini sekarang mencari segala cara upaya nih, gimana caranya ini? Supaya Edis TV ini tidak semakin mengudara ini, gimana caranya? Mereka sedang mencari segala macam upaya nih. Ya, si Juma nggak berani itu sama saya, nggak berani. Paling takut si Juma di dunia ini, yang ditakuti si Juma itu adalah Edis TV. Iya, paling takut sama saya itu, gemetaran kalau saya ini nggak berani, penakut, nggak berani si Juma lawan saya. Yang diutus sama si Juma cuma ini si Rijal Motor ini. Aduh, Rijal Motor lagi. Rijal Motor, silahkan nyalakan kamera. Ya, gimana bro Rijal Motor, gimana? Kau sudah dapat kabar deh. Kabar apa itu? Kabar kematian Dewi Bulan yang begitu tragis. Dewi Bulan? Nggak tahu saya. Nah, ini aku kasih tengok. Menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras, ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Mana? Itu siapa? Dengar. Si Rijal. Itu siapa Rijal? Dengar, dia bicara. Mereka ini memang mereka Dia bicara. Itu siapa? Dewi Bulan yang menantang Allah tadi. Mana wajahnya? Dengar, dia bicara. Nah. Itu memang. Dia tanya Dewi katanya. Memang orang Islam ini sulit. Kan sudah aku bilang teman-teman, mereka ini jangankan info yang begitu. Gini Rijal, pertama-tama Rijal, dengar dulu. Dengar dulu. Kau itu dengar dulu.
sekalipun saya tidak kenal siapa, tapi saya pernah tahu orangnya itu siapa dan dia tinggalnya sama saya nggak jauh dari sini tuh. Gini, Rijal, sebentar dulu. Kau dengar dulu. Iya. Kenapa sih kalian itu senang dengan hoax? Saking kalian senang dengan hoax, saya punya gambar dengan kamu. Saya punya gambar bagus untuk kamu nih. Dengar nih. Coba nih. Nah, tadi kan kau percaya Dewi Bulan meninggal dan sekarat, ya kan? Nah, sekarang aku tanya dulu sama kamu. Kau percaya nggak bahwa Mak Lampir takut dengan ayat-ayat Al-Quran? Hah? Enggak, yang takut dengan ayat Al-Quran itu. Loh, kau nggak nonton filmnya Mak Lampir? Bahwasanya dia dibikinkan peti itu, di petinya itu bertuliskan lafaz-lafaz Al-Quran. Ayo. Kemudian dia paling takut dengan cambuknya pun berbau-bau Al-Quran itu. Cemeti amal rasuli. Terus yang ngalahkan dia pun namanya Kiai Ageng Prayogo. Muridnya Sunan Kudus. Ayo kurang gimana lagi kau? Ayo, betul nggak bahwa sebenarnya yang takut ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya hanya Mak Lampir, betul nggak? Kebanyakan nonton sinetron. Tapi begini Rijal. Kalau kalian bikin sinetron, Mak Lampir takut dengan Al-Quran, kenapa kalian begitu nekatnya membuat bikin sinetron itu? Sedangkan Muhammad saja dia kena sihir. Masa Mak Lampir bisa dikalahkan oleh Al-Quran? Sedangkan Muhammad yang hafal Al-Quran konon katanya malah dia kena sihir. Iya, menandakan dia itu manusia biasa. Tapi dia kena sihir dan sembuh sendiri, ngobatin sendiri tanpa pertolongan. Oke, aku bacakan sama kamu ayat Al-Quran. Menurut surat Al-Quran, saya bacakan ya. Tapi ingat teman-teman, Muslim kalau biasanya kalau ditanya yang serius-serius, mereka biasanya agak-agak nggak nyambung kalau diajak ngobrol. Tapi kita buktikan saja ya. Saya bacakan nih. Surat An-Nahl ayat yang ke-99. Sesungguhnya Syaiton itu tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi menurut surat An-Nahl ayat 99, bisa nggak setan memiliki pengaruh terhadap orang yang beriman? Bisa, kalau Allah mengizinkan. Minta izin. Berarti bohong ayat ini. Sesungguhnya setan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Berarti bohong ayat ini. Enggak bohong. Memang Oke, berarti setan punya kuasa atas orang yang beriman nggak? Nggak punya kuasa mereka, itu pun seizin Allah. Nggak, simpel pertanyaanku Rijal. Setan punya kuasa nggak mempengaruhi orang-orang yang beriman? Nggak punya, Des. Nggak punya. Oke. Sekarang begini. Muhammad orang yang beriman nggak? Muhammad itu adalah raja. Ditanya apa? Muhammad orang yang beriman nggak? Muhammad orang yang beriman nggak? Beriman lah, pertanyaan macam apa? Beriman. Berarti menurut ayat Al-Quran tadi, setan bisa nggak mempengaruhi Muhammad? Itu tadi kan. Setan bisa nggak mempengaruhi Muhammad? Karena seizin Allah lah Nabi Muhammad itu. Setan bisa nggak mempengaruhi Muhammad? Kau ngeyel di satu sudah cukup. Nanti ku tanya Yesus komen. Oke lah. Kalau begini Rijal, kepada berat ini Rijal. Gimana Rijal? Teman-teman tahu kan kenapa kita tidak bisa serius sama mereka? Kalau mereka kita ajak serius, mereka meninggal. Sekali dengan harta kalian. Kalian bantu 100.000 saja seumur hidup kalian nggak mau. Sulit kali. Rijal, dengar Rijal. Kristen-Kristen yang sudah mendengar, sebagian sudah mensupport pendirian rumah apologet. Ya, cuman kan yang nonton kan ini 2000 ini kan kebanyakan hater semua. Jadi ya memang harus konstan. Kan mereka tidak mendengar semua. Gimana sih kau Rijal? Ini cuma 2000 yang nonton. Ini gimana sih kau Rijal? Agar kau cepat dapat bantuan itu. Kau kan mengelola uang bantuan mereka. Jadi kau harus buka ke mereka. Ini saya dapat segini dan saya beli. Oh jelas dong. Saya laporkan nanti akhir bulan saya laporkan. Laporkan kepada mereka. Jadi mereka pun yang membantumu nggak sia-sia. Dia nggak menyangka uang mereka itu habis. Kalau saya tidak seperti si Juma dan si Palen. Mereka ribut gontok-gontokan. Tahu nggak ceritanya Juma sama si Palen? Kalau Zuma, Des, jangankan meminta, dia pancing saja itu udah nggak ada. Hujan duit dia pancing aja, nggak usah minta dia. Dengar dulu, kau tahu nggak ceritanya begini? Si Valen kan sakit, ya kan? Dia sakit sampai dia berwasiat, Bang Zuma, jikalau saya meninggal dunia, tolong saya wariskan YouTube saya kepadamu, Bang Zuma. Tahu nggak? Nah, gara-gara dia sakit seperti itu, si Zuma dan kawan-kawan katanya menyuruh supaya membantu si Valen.
Nah, terkumpullah konon katanya 67 juta rupiah. Tapi uangnya tidak pernah sampai ke Valen. Ngeri gak itu? Kok bohong kau katakan. Makanya sampai sekarang dulu boleh ada misteri gunung berapi. Sekarang misteri 67 juta. Kau betul-betul ketinggalan zaman kau. Dulu boleh ada misteri gunung berapi. Sekarang misteri yang belum terpecahkan adalah kemana larinya 67 juta uang yang harus disumbangkan untuk si Valen yang sedang sakit keras. Sekarang mereka gontok-gontokan. Wah, bahkan si Handi Selebes menantang. Siapa mereka? Halo. Si Handi Selebes sudah nantang-nantang loh. Gini aja. Kalau orang Islam itu, umat-umat Islam itu, orang Islam itu harta mereka itu nggak begitu berharga sama mereka, Des. Iya, masalahnya begini, kan sudah ingin didonasikan kepada si Valen. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, uang 67 juta tidak tahu raib kemana. Gimana sih kamu itu? Nggak Mana nih? ada. Coba siapa yang anu Valen ini jadi channel gosip ini. Ini Julius paling senang kalau channel kayak gini. Orang Islam itu, Des, dia nggak mau memakan hak saudaranya, Des. Nggak mau, nggak kayak kalian. Gitu. Apalagi orang-orang yang beriman. Apakah sekarang gini, saya tanya dulu sama kamu. Kamu tahu nggak kasusnya uang 67 juta itu? Kasus uang 67 juta itu, Des, adalah orang-orang kafir yang membuka komal muslim kemudian minta sumbangan di sana. Jadi pengen diputarkan dia ini ceritanya. Kau tidak tahu bahwa si Valen itu, kau biar tahu kelakuan Juma kalian itu. Ini loh, biar kau dengar. Sayangnya si Valen tidak datang ke sini. Harusnya si Valen datang ke sini untuk melakukan klarifikasi itu. Aduh, gimana ini kalian ini? Aduh. Coba ya. Nih. Kau tidak tahu, kau ketinggalan informasi kau ini gimana sih? Nih. Ini videonya sudah viral biar kau tahu, ya. Nih, bagaimana cerita uang yang raib 67 juta ini. Nih. Tadi yang ku tampilkan video tadi Dewi Bulan tadi emang kau nggak tahu, ya, Des? Kau kan taunya apa nih nih. Sampai dia ditantang-tantang ini sama si Handi Selebes perkara uang 67 juta nih. Nih. Siapa yang ngomong? Kau dengarkan dulu, Dengarkan dulu ini loh, nih. Dengar. Loh enggak, saya nggak ngerasa minta Bang Andi. Kan nggak ada. Oh, Valen tuh dibawa-bawa tuh. Valen ini kayaknya. Apa bawa nama saya? Gontok-gontokan mereka, cakar-cakaran mereka di situ. Gimana kau ini? Jadi ceritanya seperti yang saya katakan tadi. Apa yang tadi keputar Loh, tadi? Nggak ada ini loh. ada Kau nggak dengar ini? Coba dengerin ini. Nggak. Nih. Nih Bang Andi kan lagi telepon sama saya nih. Bang Andi pernah ke rumah saya kan? Ke rumah ibu saya tepatnya kan? Kok sebentar? Pernah sekali tahu rumah saya Bang Valen, Bang Andi itu. So, iya. Mana Bang? Ya kalau saya disuruh fitnah kan gua kena delik gitu. Ya udah cukup ya. Gitu loh bos. Loh jangan kasih tahu. Gua juga tanya 67 juta gitu loh. 67 juta. Gua juga tanya 67 juta. Jadi si Valen itu sampai sekarang dia masih jadi hantu penasaran walaupun dia masih hidup. Kemanakah perginya 67 juta itu? Gimana kau itu? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kemana misteri raibnya uang 67 juta yang terkumpul untuk si Valen? Kemana? Gak jelas itu, Des. Oh, gak jelas. Ini. Kau mengambil apa dari Kau mengambil apa? Gimana sih ini dipertanyakan? Si Valen ini uang 67 juta yang terkumpul untuk biaya rumah sakitnya Valen, ya mualaf, kemana perginya? Kemana perginya? Jawab. Jawab. Kemana perginya? Kemana perginya? Sama si Valen. Kalau memang ada uang tuh pasti dikasih. Nggak lu mungkin. Gimana sih? Kita putarkan. Nih. Gitu loh bos. Si Valen sama dia, gelut sama lu berdua. Gelut. Loh, sampai gelut-gelut. Nah ini sok nggak apa-apa nih Bang Andi. Bang Andi langsung terkoneksi nih sama Bang Valen nih. Bisa ngobrol langsung. Nah, begini aja nih, mau nggak ketemu sama gua hari ini? Siapa kira-kira yang tewas? Mau nggak? Iya, itulah kalian itu seperti itu. Sampai ditantang si Valen gelut, siapa yang tewas, itulah kalian. Memang kalian itu ya. Titel apa yang cocok sama kalian itu? Coba itulah kalian.
Sampai Des, seperti itunya kalian. Des. Saya di sini ya, walaupun saya di sini, saya bermusuhan dengan si Valen dengan ini, tapi saya netral. Karena saya tahu itu kasusnya. Dulu Valen itu kan sakit, sampai dia berwasiat, bayangkan berwasiat dia. Saya titipkan kepada Gurunda Des. Zuma, jikalau ada apa-apa dengan saya, maka saya wasiatkan YouTube saya, katanya. Des, Gimana? Siapa Bang Zuma tahu kau nggak? Kau tanya sama dia, kenal nggak dia sama saya? Dis, Bang Zuma itu punya Alphard 2, Dis. Punya Alphard 2. Mana mungkin dia makan uang yang 67 juta itu, Dis. Lu, kalau begitu, coba kemana raibnya uang 67 juta? Coba jelaskan. Ya kau jangan fitnah-fitnah, kau buktikan dulu, Dis. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gimana sih kamu nih? Kita Buktikan dulu. Dengar. Itu nggak boleh. Barbar banget. Kok tewas? Maksudnya gimana? Kemarin sama gua. Sebentar dulu. Ini masalahnya apa ini? Pikiran Katrun ini. Saya. Sama gua, tahu nggak? jadi si Zuma diutus ininya, dayang-dayangnya. Si Handi kan anunya, tukang nempel sama si Zuma. Ini ibarat Handi kan, si Handi Celebesan ini Zuma nih. Klik, nyangkut dia di situ. Di mana ada Zuma, di situ ada Handi Celebes nyangkut. Kan memang seperti itu kualitasnya. Jadi si Zuma itu memang sudah banyak pengikut-pengikutnya, dayang-dayangnya. Jadi gimana? Memang itu fakta dan kenyataan. Sudahlah, gini saja Rizal, sampaikan kepada si Zuma. Zuma, itu gimana itu? Saudara kita Mu'ala Valen itu, dia mempertanyakan terus itu uang 67 juta yang terkumpul untuk donasi bahwa dia sedang sakit berobatnya itu kemana perginya? Tanyakan itu. Jangan fitnah, Dis, nggak baik. Kok fitnah gimana sih? Yang fitnah itu siapa? Itu makanya yang lengkap. Kau ada video nggak kalau Valen itu ngomong kalau duitnya dimakan Bang Zuma 67 Loh, juta. dia mempertanyakan kemana perginya uang 67 juta. Nih. Orang yang menanyakan kepada saya, baik itu secara komentar, bahkan DM, dan juga ada yang WA, call, sampai WhatsApp dan sebagainya, menanyakan perihal antara Bang Zuma dengan logika. Ada apa? Bang Zuma dengan yang namanya Papa Jahat, dengan yang namanya JCC, Pak Julfikar, ada apa? Begitu juga dengan Unirifah, yang baru saja mendatangi komalnya Pak Jul untuk bertabayun dengan orang-orang yang disebut sering sekali menjelek-jelekan dan mengata-ngatai Unirifah. Dan saya rasa teman-teman sudah tonton ya, sudah tonton di video saya sebelumnya. Dan sekali lagi, ini saya tampilkan dalam rangka supaya kalian ngerti apa yang terjadi, supaya kalian tidak makan gorengan dari para Polikarpus. Karena ini ditampilkan juga di channel-channel Polikarpus. Sehingga menurut saya perlu saya tampilkan juga untuk mengimbangi berita miring, mengimbangi berita-berita jelek yang mereka tampilkan. Supaya kalian tahu gitu. Ya, supaya kalian tahu. Jangan nanti dibilang, oh, di channel apologet Islam, di channel Muslim nggak ditampilkan sengaja, mereka malu dan sebagainya. Enggak. Di sini kita sampaikan apa adanya. Jangan sampai kalian dengar informasi dari sebelah. Itulah kenapa saya tampilkan. Jadi kalau ada yang nanya lagi kenapa ditampilkan, ya, ini dalam rangka tujuannya adalah mempererat, membereskan salah paham yang Tapi nggak beres-beres. Tapi nggak beres-beres masalahnya. Si Zuma sama Zulfikar berantem. Wah, gontok-gontokan mereka. Oh, sampai si Zuma bilang Zul kafir katanya. Ngeri coy. Dulu foto bareng-bareng, mari kita mendukung Palestina. Mereka foto bareng itu. Wah, mereka sampaikan. Mereka menyampaikan bantuan kepada kedutaan besar Palestina. Foto bareng. Wah, setelah itu, dia persis Kiai Ageng Prayogo lampir. Wah. Gak kebalik. Loh, gimana kau itu Rizal? Itu fakta dan kenyataannya seperti itu Rizal. Gimana kau itu? Bukannya anak Batak yang menangis-nangis. Bukan anak Batak itu yang seperti itu, Des. Duitnya hilang, kalian makan rame-rame. Bantuan untuk anak Batak kalian buka, kemudian duitnya nggak nyampe. Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya baik. Kau asal ngomong saja. Mana buktinya? Oke, ntar dulu ya. Kalau Islam itu beda sama kalian, Des. Islam itu buktinya semakin lengkap, Des.
Katanya bela Islam, bela agama. Islam apa bela otot, bela nafsu ini namanya. Waduh. Mana sih video 67 juta itu? Bentar ya. Oh, jadi kasus 67 juta itu sampai sekarang belum kelar-kelar. Ini masih menjadi misteri Gunung Merapi, teman-teman. Gimana ini, Bro? Cerita 67. Ke saya dan dikirim ke Banyuma. Nih. Tapi waktu itu saya sih ngapain sih di jumlah-jumlah berapa begitu. Yang jelas kan saudara kita kan ikhlaskan untuk membantu orang yang sakit gitu. Nah, melalui media sosial yang dikenal sebagai TikTok. Oh, sebentar. Kita ini. Kita tampilkan nih. Mbak juga yang bicara, saya juga bicara, kalau nggak salah Pak Desugi juga, banyak teman-teman. Enggak, kalau Valen saya nggak ikut bicara karena saya biasanya saya itu kalau ada open donasi, saya merelakan semua gift yang masuk ke saya untuk saya donasikan. Itu berulang kali saya lakukan. Tapi waktu ada pengumuman untuk donasi Valen, saya nggak ikut ngomong, saya nggak mau. Oke. Karena saya merasa udah. Nah, waktu itu Bukannya aku sama Jul yang buka ya? ya, lupa saya waktu itu di mana kita buka, yang jelas Banyuma. Aku sama Jul di tempat Jul undang Bang Adi dari yang lain. Oh, alhamdulillah dapat kurang lebih, lupa saya jumlahnya, dia ingat jumlahnya? 67 itu kurang lebih 1 jam ya, Bu. Oke, 67 juta. Oh, 67 juta, Rizal. Biar kau tahu. Jadi Valen sedang menderita di rumah sakit, ya. Zuma dan kawan-kawan mengumpulkan donasi untuk Valen. Menurut video yang barusan kita dengar, 67 juta dalam 1 jam. 1 jam loh, 67 juta. Masih Valen sampai sekarang masih menjadi arwah penasaran. Kemana perginya 67 juta? Sampailah ditransferlah oleh Zuma ke Valen. Jumlahnya berapa? 4,5 juta. Itu pun sama si Zuma diungkit-ungkit. Biar kau tahu ceritanya. Nah, ketika uang itu sampai kepada Valen, akhirnya si Valen kan bersungut-sungut nih, masa 67 juta kok cuman sampai kepada saya 4,5 juta. Akhirnya si Zuma dengan nada meledek bilang begini, kamu dulu ya, sampai nangis-nangis, sampai kamu berwasiat ingin mewariskan channel YouTube-mu kepada saya. Ternyata hilanglah kemana, entah di mana keberadaan uang 67 juta. Sehingga si Valen dan si Zuma saling baku hantam. Apa itu? Ya, aku putar. Coba kau dengarkan dulu nyanyi saya ini. Dengarkan dulu lagu saya ini. Ini dia ngambek dia. Uang 67 juta kepada si Valen. Ketimbang dia menjadi arwah penasaran pada akhirnya. Des, Aduh. aku boleh nanya nggak? Aku boleh nanya nggak? Des, aku boleh nanya nggak? Gimana? Aku boleh nanya tentang Enggak, kita. menurutmu gimana tanggapanmu gimana? Kan sudah jelas tadi dari video tadi. Si Cebi sama si Handi Selebes yang katanya orang Bugis yang menantang si orang Bugis nih, orang Bugis. Itu kan si Handi itu kalau ngomong, saya orang Bugis kan. Itu loh, si Handi itu loh. Ya kan? Dia bilang di dalam video yang barusan kita dengar, terkumpul dalam 1 jam. Mau saya putarkan lagi? Enggak, begitu Cukup, dahsyatnya kan? orang-orang muslim, Des. Lu Begitu dahsyatnya. Dalam 1 jam. Lu dahsyat saja. memang dahsyat. Dengar dulu, dahsyat memang dahsyat. Cuman kemana Dalam perginya 67 Dalam juta 1 kemana? jam saja dia bisa mengumpulkan Mau terkumpul lagi. Mau saya putarkan lagi. Dengarkan. Sementara saya kau putarkan udah lagi ya. berbulan-bulan, Des. Sudah 15.35 nih, sebentar. 15.35. Coba kau bilang. Berapa Bentar. baru terkumpul sama kau? Des? Bentar. Coba. Dengar. Enggak berani kau. Dengar dulu. Dengar. Tapi waktu ada pengumuman untuk donasi Valen, saya nggak ikut ngomong, saya nggak mau. Oke. Karena saya merasa udah. Nah, waktu itu Bukannya aku sama Jul yang buka ya? ya, lupa saya waktu itu di mana kita buka, yang jelas Banyuma. Aku sama Jul di tempat Jul undang Bang Adi dari yang lain. Oh, alhamdulillah dapat kurang lebih, lupa saya jumlahnya, dia ingat jumlahnya?
67 itu kurang lebih 1 jam ya, Bu. Oke, 67 juta. Semua diserahkan ke dia. Nggak nyampe berhitung jam setelah dia memakan uang donasi itu kembali menggigit. Dasar kurang asam. Itulah kalian itu seperti itu. Si mereka bilang terkumpul 67 juta. Si Palen ngomong katanya nggak ada 67 juta. Yang sampai ditransfer Bang Juma ke saya itu 4,5 juta. Itu pun diungkit-ungkit sama dia. Terlalu kalian itu terlalu. Sudahlah, cobalah gini aja lah kalian yang muslim-muslim itu ya. Coba itu si Juma itu kalian tanya lah itu. Kasihan lu si Valen. Dengar, Valen itu kalau siaran yang nonton cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang. Itu pun ya si Valen pakai HP 4 itu pun dia. Makanya ini kan kebetulan rame nih 1.900 orang. Biar kalian semua dengar. Pertanyakanlah itu. Kasihan saudaramu mualaf itu loh si Palen itu. Sudah aku bilang sama Palen, udahlah Palen. Daripada kau seperti itu diperlakukan kau sama muslim, ya kan? Kau cuma diperjualbelikan gitu sama muslim. Udah Palen, gini aja Palen. Kau kesini aja kau Palen. Kau kesini ke Amerika sini Palen. Enak kau nanti di sini Palen. Jangan kau udahlah. Daripada kau seperti itu berangkatlah kau ke sini. Gimana cara berangkatnya ini sekarang? Gimana di cara berangkatnya? Aduh, beratlah si Palen ini. Tadi kan kamu bilang kan, kamu akui juga 1 jam donasi itu terkumpul 67 juta. Sementara kau sudah berbulan-bulan, pernah nggak kau kasih tahu udah berapa ratus juta? Oh, saya kasih tahu. Nanti kalau saya langsung saya kasih tahu inilah rumahnya. Kalau saya langsung inilah rumahnya teman-teman. Gitu kalau saya. Kan itu uang apa? Uang saudara-saudara kau yang ngasih kau, Des. Jadi setiap kali uang itu bertambah atau uang itu berkurang, kau belikan sesuatu, makanya kau kasih tahu uang publik. Saya itu, ini baju saya aja ini saya dikasih sama orang, gimana biar kau tahu. Jangan. Biar kau tahu. Jangan sampai uang itu saya nggak dengar. Kau tenang saja. Saya tidak seperti si Juma dan kawan-kawan kau ya. habiskan uang itu. Bagaimana mereka satu sama lain ceritanya itu nggak sinkron. Ayo. Nggak sinkron loh. Sampai kalian gontok-gontokan. Ya kan, perang satu sama lain, perang ini saling tikam dari belakang. Apalah kalian itu coba. Sudahlah, ya coba. Sekarang gini aja Rizal. Gini, kepada semua teman-teman dan Rizal dan semua teman-teman yang menonton, coba kalau mampir tempat si Juma, pertanyakan dulu itu. Kasihan loh. Saudara kalian mualaf Valen kalian itu kan? Iya kan? Kasihan dia. Terkena fitnah. Dibilang katanya sudah dikasih 67 juta ke dia, tapi berapa jam kemudian menggigit katanya. Ya karena memang nggak diterima sama dia 67 juta. Kemana pergi raibnya 67 juta itu? Ngeri kalian itu, memang ngeri kalian itu. Udahlah. Ya, gitu aja ya. Soalnya kau ngomong agama pun kau nggak nyambung, Rizal. Nah, aku mau nanya sama kamu, boleh nggak? Aku mau nanya. Udah cukup, nanti kita lanjut lagi. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu. Sampai jumpa lagi, selamat siang. Aduh, kau ditanyain ayat Quran pun kau nggak nyambung. Wah, udah datang dia. Sudah datang, diomongin. Manjamu. Mana kau malam-malam ketemu nggak ada? Yo, silakan nyalakan kamera. Jul. Aduh, kamera lagi. Mana kameramu? Udah nyalakan kamera kan? Yang harus ke muka kan? Iya, kameramu pakailah topeng anumu itu. Topeng anu penyedot debumu mana? Mana topeng penyedot debumu? Itu di kamar, aku lagi di studio, beda tempat. Oke lah, baiklah. Dia takut menyalakan kamera seperti yang saya katakan. Dia ini dia malu, walaupun dia muslim dia malu jadi orang Islam. Oke, silakan Julius. Gimana Julius? Yang pertama, tadi malam ku tunggu sesuai janji kita. Nggak muncul kau di. Sorry, saya ketiduran. Aduh. Masalahnya begini, di sini subuh, ya kan? Di sini subuh, di sana kan baru mulai malam. Ya, cuman kamu kan manusia malam, enggak? Kupikir kau udah gini, pastikan. saya udah padahal saya udah semangat nih. Saya lihat jam. Iya. Mulai nih jamnya. Ternyata saya salah lihat jam. Masalahnya 1 jam Indonesia atau jam Amerika. Jadi bingung. Ya udahlah, Edis ketiduran. Terus ketiduran saya memang. Masalah donasi itu, aduh, memang kalian ini kerjanya ngegibah. Yus, sebentar, saya mau tanya dulu Yus, yang benar dulu. Gini loh Yus. Kan video sudah jelas-jelas, bahkan dari channelmu sendiri saya putarkan. Jadi si Valen kan sakit. Nah, sampai Juma mengungkit-ungkit itu. Si Juma dengan nada sarkasnya mengatakan, kau nggak inget dulu, kau sakit. Sampai, Bang Juma, saya kalau terjadi apa-apa dengan saya, kalau saya meninggal, saya titipkan channel saya. Betul nggak Juma ngomong gitu? Betul. Nah, lalu sama Juma diungkit-ungkit. Uang yang diberikan dia kepada Valen berjumlah 4,5 juta. Udah? Mau betul atau tidak? Betul atau tidak?
Bunuh diri kau datang kemari Julius. Aku udah bayar Tidak. kepada 1.800 penonton yang disesatkan sama Edis. Loh, kok disesatkan? Informasinya nggak utuh. Itulah mau kasih tahu apa yang terjadi. Betul Oh nggak? silakan, gimana jalan ceritanya? Besok kau habis ini kau disidang kau sama Juma kau habis ini. Udah aku bilang, muslim jangan berani-berani diskusi sama saya. Nanti kau disidang sama si Juma. Nanti disidang Karena Juma sama begitu kau, suruh takutnya tahu. kalau ada muslim ngomong sama saya. Ini Silakan. biasa aja. Aku dari dulu lupa mu. Dari dulu perasaan lu ini kan memang badut di tempatku. Tapi ya udah. Kameramu mana si Julius? Lagi ribet banget nih memang. Kameramu mana ini? Silakan. Jadi gini teman-teman ya. Yang pertama kan udah disebut tadi. Waktu itu Umar masuk rumah sakit dari Surabaya ke Jakarta karena harus berobat di rumah sakit. Oke, karena rujukannya ke rumah sakit di Jakarta. Dia curhat waktu itu cerita. Ya, habis cerita seperti yang dibilang sama si si Cebi kan dibukalah donasi untuk Umar. Waktu itu di rumahku. Aku lagi live, tiba-tiba si Valen cerita itu, kita pikir ya udahlah saat ini juga kan. Aku undang si Valen open cam, kasih nampak dia lagi di kamar rumah sakit. Oke, lagi di kamar rumah sakit. Jadi bagi teman-teman yang mau membantu Valen, ya udah langsung ke Valen. Valen langsung cantumkan nomor rekening, ya, cantumkan nomor rekening langsung ke dia. Masalah masuk berapa urusan dia, kita nggak ikutan. Tapi memang 67 juta. Dengar, menurut video yang saya putarkan, jumlahnya 67 juta. Iya. Nih, Mau kita dengar putarkan nggak? ya. Iya, dengar dulu, oke? Ternyata Julius menutup sesuatu. Enggak, aku kasih tahu. Si Umar memang ada WA ke saya, screenshot, ya, yang masuk ke rekening dia. Dan angkanya tidak segitu. Angkanya hanya beberapa juta, oke. Terus, kan si Umar bilang, masih kurang nih untuk rumah sakit. Jadi gue bilang, ya udahlah, coba lu ngomong sama Bang Zuma. Kan gitu. Saya bilang, coba lu minta tolong sama Bang Zuma. Karena di tempatku memang, TikTokku kan nggak serame teman-teman yang lain. Karena memang aku nggak fokus TikTok kan. Dan ya kita akui lah, kalau aku memang nggak ada passion di TikTok. Beda sama Edis yang memang hobi di TikTok, karena di TikTok banyak koin. Kalau saya agak malas di TikTok, karena nggak mau seperti Edis mulung koin. Itulah saya jarang sekali di TikTok, bisa teman-teman cek. Paling jarang saya di TikTok. Oke? Jangan kemana-mana ceritamu Julius. kemana-mana, kan aku jelasin. Intinya menurut Handi Silebes orang Bugis yang tidak terkalahkan, menurut Handi Silebes orang Bugis yang paling hebat, katanya terkumpul 67 juta, betul atau tidak? Benar. Habis itu dia teleponlah Bang Zuma minta tolong, dibuka lagi live ya waktu malamnya untuk menggalang donasi buat Umar. Ya, itu saya nggak ikut waktu itu. Tetapi ya mereka mengadakan donasi tersebut. Angkanya berapa? Saya nggak tahu karena saya. Jangan kau bilang nggak tahu, kuputarkan ya. Kau bilang nggak tahu, ini Julius ini munafik juga ini. Aduh, gimana kau ini Julius? Kan Munafik saya bilang. begitu bro. Jangan kau munafik. Ya udah kau putarkan. Nah, kita putarkan. Berapa sesungguhnya ya? Nih. Kita dengarkan video ini ya, kita dengarkan teman-teman. Coba dibandingin dengan si Palen coba misalnya. Menjual nama si Palen untuk mencari donasi dalam hal kemaslahatan umat. Ya, Anda boleh bandingin sendiri. Ya, waktu itu ya, buat Komal kalau nggak salah di Sahabat Banjuma di mana ya? Kita buka itu malam Banjuma. Masih ingat nggak? Saya udah lupa. Di Komal mana yang kita buka itu? Oh, 1 jam sampai 67 juta ya? Ya itu. Banjuma yang bicara, saya juga bicara kalau nggak salah Pak Desugi juga banyak teman-teman. Enggak, kalau Valen saya nggak ikut bicara karena saya biasanya saya itu kalau ada open donasi saya merelakan semua gift yang masuk ke saya untuk saya donasikan. Itu berulang kali saya lakukan. Tapi waktu ada pengumuman untuk donasi Valen saya nggak ikut ngomong, saya nggak mau. Karena saya merasa udah. Nah, waktu itu Bukannya aku sama Jul yang buka ya? ya, lupa saya waktu itu di mana kita buka. Yang jelas Banjuma. Aku sama Jul di tempat Jul undang Bang Adi dari yang lain. Alhamdulillah dapat kurang lebih, lupa saya jumlahnya, yang ingat jumlahnya 67 itu kurang lebih 1 jam ya, Bu. oke 67 juta semua diserap. Oke, Udah Dis. jelas kan? Ya, benar ya teman-teman. Yang ada 1.900. Saya nggak tahu nih kenapa penonton lu tuh dendam banget sama saya. Dis, coba lu lihat typingnya ngamuk. Nggak usah lari kemana-mana. Fokus aja bahas si Valen. Gini, saya sehubungan walaupun saya berdebat sama Valen, ya, walaupun kami bermusuhan, tapi kalau soal membela yang benar, saya membela haknya si Valen sekarang ini. Boleh aku ngomong, Dis? Kemana perginya 67 juta? Ayo, jawab itu silakan. Jawab. Tolong ya, jangan diganggu dan bagi typing di bawah jangan terlalu kejam. Kita nggak bahas agama nih. Kalau bahas agama nanti kalian kejang-kejang soalnya. Itu saya cuma bahas ini. Nggak kapok-kapok dia. Silakan. Jadi, yang ngomong 67 juta kalian dengar sendiri, Mican. Bahkan Bang Handi sendiri ngomong, Bukan cuma Mican doang. Yang ngomong 67 juta, Mican. Oke, Cepi, informasinya dari Mican. Bang Handi Handi bilang orang Bugis yang lupa. tidak terkalahkan. Itu. Orang Bugis loh, Handi itu orang Bugis loh. Loh, dia kan orang Bugis, ayo. Betul nggak? Dia selalu bawa Bugisnya itu, betul nggak? Sebentar, saya tanya dulu serius.
Julius, betul nggak? Sebentar, saya tanya dulu sama kamu. Betul nggak dia selalu bawa bugisnya itu? Betul nggak? Mana aku tahu? Bermuka dua sih Julius ini. Mau aku putarkan videonya? Mau aku putarkan videonya dia selalu bawa bugisnya itu? Hah? Saya malas sekali diskusi kalau orang cuma modal timpa-timpa suara, nggak enak. Enggak, gini, saya mau tanya sama kamu jujur. Kamu jangan bermunafik ria. Jangan kau terapkan ajaran boleh berdusta dalam tiga cara yang diajarkan oleh Muhammad. Yus, sebentar. Kan Muhammad membolehkan umat Islam berdusta dalam 3 perkara, betul? Dis, boleh ngomong atau enggak? Kalau enggak, sebentar dulu, boleh ngomong Yus. Saya kasih kamu kesempatan. Yus. Sudah. Kalau takut mau lari. Saya tidak menurunkan ya. Dia mau lari. Aku cuma nanya, boleh ngomong atau main timpa-timpa terus? Boleh, Julius boleh. Tapi sebentar. Habis ini bisa beli alat. Habis ini saya kasih, Yus. Tangan saya di atas ya, tangan saya di atas. Habis ini saya kasih kamu kesempatan yang selebar-lebarnya. Gimana? Mulutmu itu, Dis, bukan tanganmu, Dis, yang harus ditutup. Yus, tangan saya begini supaya jangan kalian fitnah saya lari. Karena kalian tukang fitnah. Nggak pernah saya melarikan diri datang ke komal kalian, nggak pernah. Kalian yang menendang saya. Gini, Oke, habis ini saya berjanji, saya bersumpah, saya kasih kesempatan selebar-lebarnya kepada kamu untuk bicara. Gini, betul tidak Yus, di dalam ajaran agama Islam, umat Islam diajari oleh Muhammad boleh berdusta dalam 3 perkara. Jawab, betul atau tidak? Diperbolehkan yang namanya takiyah dalam hal-hal tertentu, oke? Salah satunya mendamaikan pihak yang sedang berkelahi, betul nggak? Iya. Oke. Jadi teman-teman, kalau Julius di sini jadi tukang bohong, kalian harus maklum karena dia sedang menerapkan ajarannya Muhammad. Kalau ada pihak-pihak yang berkelahi, maka bolehlah Julius menjadi tukang bohong dan jadi badut nomor 1 di sini. Dia harus jadi berdusta, dusta sama Juma, dusta sama saya, dusta sama pihak Valen karena sedang menerapkan ajarannya Muhammad, betul? Oke, sekarang aku mau nanya Dis ya. Sama udah jelas. Bukan dari Bang Andi nggak tahu, tapi dapat informasi dari Michan ya. Silakan pertanyakan dengan Michan. Bahkan saya udah ngomong sama Valen silakan nanya sama Michan karena dia yang kasih datanya. Oke, Bang Andi cuma meneruskan ikutan ngomong hal tersebut. Itu yang teman-teman harus tahu. Dan Bang Zuma di video tersebut juga nggak ngomong apapun karena Bang Zuma juga nggak ngikuti berapa yang terkumpul ya. Bang Zuma cuma membantu sounding. Masalah terkumpul itu bagian teman-teman yang lain yang ngurus. Cuman yang aku lucu sama Edis ya. Kamu nggak pernah bahas, Dis. Bagaimana dengan teman-temanmu? Kasihan tuh foto yang di belakang kamu taruh, Rudi Simamora. Di mana sampai hari ini dibilang Rudi Yohanes bahwa belum ada pengacaranya. Kenapa nggak ada pengacara? Nggak ada duitnya. Kenapa nggak ada duitnya? Karena udah dipakai sama Rudi Yohanes waktu pra-peradilan. Pra-peradilan dipakai 100-an juta. Bayangkan, untuk hal yang konyol, dia habisan 100-an juta. Itu dipertanyakan sama si WKWK. Dibilang WKWK, ini gila ini. Mafia donasinya luar biasa. Uangnya lari kemana? Sadis sekali kalian, Dis. Begini, Julius, dengarkan. Bisa saya jawab nggak? Ratusan juta, Dis. Ngeri, Dis. Bisa saya jawab nggak? Nggak, kasihan. Udah berapa banyak kasus-kasus teman-teman lu menelak duit? Menelak duit. Udah berapa banyak? Nggak pernah lu nasihati. Kenapa nggak lu nasihati, Dis? Sudah Kasihan. bisa saya jawab? Lu pakai fotonya di belakang, ya. Lu nggak bantu Sudah bisa saya jawab belum? Lu biarkan dia. Ya teman-teman, lu nerap donasinya. Sadis nggak? Kita biarkan dulu dia bicara. Kita kasih kesempatan dulu. Jangan dibilang saya fitnah ya, tangan saya begini. Ayo. Oke, siap. Jadi teman-teman ya, kasihan itu. Masa uang donasi masuk ratusan juta dihabiskan di pra-peradilan sampai sewa 7 pengacara, ya. Yang notabene udah tahu ini bakal panjang nih. Faknya bakal panjang, tapi semua dihabisin. WKWK sama teman-temannya langsung bilang, "Ini ada apa ini? Kenapa pakai seperti itu?" Ya. Terus kita tahu ujungnya apa? Saya berhenti debat. Wah, dipertanyakan sama orang, loh, hapus channel waktu itu sempat ya. Langsung dihapus channelnya. Orang tanya, loh, jadi donasinya mana? Nggak tahu. Wah, luar biasa. Semua main nggak tahu. Sudah. Inilah sakitnya kalian. Ya minimal diperhatikan kayak walaupun mungkin paket hemat. Ya kan gitu, paket hemat kayak kalau lu bilang wah Valen nggak dibantu gitu. Buktinya ada walaupun ya nggak seberapa karena memang beda sama kalian. Menjual teman. Oke? Sudah belum? Pokoknya sih yang mau saya bilang buat Baik, Edis. saya tanggapi Yus ya. Ya, nanti kalau rumah lu udah siap, jangan lupa undang-undang, jangan kayak Walabu. Kita bantuin. Oh, jelas. Kita Tergantung bantuin, kau bisa kesini nggak masalahnya. Gini, dengar Yus. Dengar. Sebelum kasus ada anak Batak kasus ini, saya udah lama nggak di Indonesia, Yus. Saya udah lama nggak di Indonesia masalahnya. Saya nggak tahu itu. Jadi kalau kalian bercerita sama saya nggak tahu ceritanya. Yang jelas saya mendengar informasi. Saya lagi ngomong, tadi kau ngomong saya diam. Sekarang saya ngomong kau gelagapan kejam-kejam. Gimana nih? Oke, silakan. Jadi dengar Yus ya. Yang saya lihat ceritanya saya kan berdebat dengan Yusuf PA, ya kan? Pada waktu itu ketika saya berdebat dengan Yusuf PI, yang nonton di tempat dia itulah debat terbesar di channel dia. Yang nonton di tempat dia itu sekitar, kalau nggak salah, hampir 27-an ribu yang nonton di tempat dia. Nah, di tempat saya 7 ribuan yang nonton. Nah, setelah itu viral lah, panas lah orang-orang Islam. Karena waktu debat itu memang Yusuf PI babak belur habis-habisan dia di situ waktu itu.
Sampai pada waktu itu mereka punya wacana tangkap ini Edis TV ini tangkap. Nah besoknya setelah saya debat dengan Yusuf PI, masuk anak Batak debat dengan Yusuf PI. Jadi penonton kan udah panas dengan saya yang kemarinnya. Ditambah lagi Uncu PI di situ babak belur juga. Sampai akhirnya digeruduklah rumah teman kami anak Batak. Gara-gara apa? Gara-gara Islam kalah debat. Ditangkap. Gara-gara sebentar dulu. Sebentar dulu saya lagi ngomong. Kan sudah saya bilang seperti gambar ini, Yus. Nih, apa ini nih? Kalau ada orang Kristen membahas agama, bahkan di sini dia sedang debat loh posisinya. Debat dengan orang Islam namanya Yusuf PI. Ditangkap polisi, digerebek polisi rumahnya. Nah, sedangkan kalau Muslim membahas agama Kristen namanya Zakir Naik, dikawal sama polisi. Beda, Yus. Itu fakta dan kenyataannya. Nah, sekarang begini, Yus. Sekarang begini. Saya mau tanya sama kamu nih, jujur. Kalau masalah pertanyaan kamu tadi, masalah itu, masalah anak Batak segala, saya nggak tahu karena saya memang nggak di Indonesia, saya nggak ngerti, ya kan? Sekarang begini, Yus. Saya mau tanya sama kamu, jujur, kamu jawab. Tolong kamu tinggalkan ajaran Muhammad yang membolehkan kamu berdusta dalam 3 hal. Salah satunya mendamaikan pihak yang berkelahi. Saya tanya dulu sama kamu, Yus. Betul nggak si Nggak setiap hari ya, setahu aku gitu. Tapi dia membawa-bawa nama Bugisnya nggak? Iya, memangnya salah. Dia memang orang Bugis. Apa hubungannya gitu loh kok bawa-bawa Bugis? Saya Handi Selebes, saya orang Bugis. Kenapa sih? Kenapa sih orang masih berpikir etnosentris begitu? Ada apa sih? Orang kita diskusi aja kok bawa-bawa. Udah boleh bikin orang enak gitu loh. Kenapa sih orang zaman sekarang kok masih berpikir etnosentris begitu? Kita ini sama semua, Yus. Nggak ada suku, nggak ada Batak, nggak ada Jawa, nggak ada Chinese, nggak ada, semua sama. Ngapain sih kok bawa saya orang Bugis lah? Kenapa sih? Ya, boleh gantian Dis. Iya, kau sampaikan lah sama si Sandi Silebes itu, nggak usah lah Bugis. Ngapain sih kayak gitu? Biar ngapa gitu loh? Udah. Kenapa harus begitu? Ya, udah boleh ya. Jadi ya, kalau kita bicara kesukuan, yang nggak boleh itu adalah yang nggak ada diada-adain. Ya, kalau memang dia orang Bugis ya wes, itu yang pertama. Terus kalau kita lihat kenapa harus dibawa-bawa Bugisnya gitu loh? Kenapa? Nanya ke dia lah, kok nanya ke saya. Lucu. Iya, makanya kau nasihati dia. Harusnya ditanya, bukan dinasihati. Ditanya dulu dong, masa langsung nasihat-nasihat. Tanya dulu kenapa. Lucu nih orang. Ya, terus kalau kita bilang yang suka bawa suku, itu anak Batak udah pernah masuk penjara dulu. Sekarang bawa-bawa lagi suku-suku. Sengaja, kenapa? Ya, supaya orang kalau bilang anak Batak ini gini-gini, nanti dia fitnah. Wah, dia sedang menghujat suku. Padahal yang lagi dibahas dia. Nanti nggak ada dia bawa suku, Jul. Anak Batak saja udah bawa sukunya dalam hal menantang orang. Tahu nggak? Dengar, saya yang dengar, saya dengar itu. Betul nggak? Boleh ngomong nggak, Dis? Boleh ngomong nggak, Dis? Nggak boleh ngomong nggak? Sedikit aja. Saya anak Batak selalu bawa anak Bataknya. Apa maksudnya? Itu bukan dalam hal menantangi orang. Nggak ada dia menantangi orang. Nantang debat bukan nantang namanya. Itu namanya bukan menantangi orang, Julius. Ini kau aja membedakan bahasa aja kau tiada mampu dan tiada sanggup. Ini gimana? Kalau sudah subjektif susah. Oke, boleh lanjut nggak? Silakan. Nanti putarkan sama kamu videonya. Yang di Silebes. Sering sekali kan. Terus kalau kita bicara, Edis bilang kok saya nggak terlibat. Ya, karena saya di Amerika dari awal. Harusnya itu umat muslim marahnya sama dia karena sebelumnya yang nonton puluhan ribu. Artinya Edis sendiri sudah mengakui yang salah itu sama dia. Jadi anak Batak ini jadi korban kesalahan Edis, ya. Jadi korban, kasihan juga kalau dipikir, wah kurang ajar lu Dis, gara-gara lu, artinya gara-gara Edis, si anak Batak kena tangkap, si Rudi Simamora yang jadi kena sasaran. Wah, luar biasa pengakuan Edis ini. Artinya harusnya Edis lah yang kena ya. Tapi karena Edis berhasil kabur, sembunyi di luar, amanlah dia. Terus Edis bilang, Jul, aku di luar, jadi aku nggak tahu masalah donasi-donasi untuk Rudi Simamora ini. Inilah lucunya. Mainnya di medsos, donasinya digalang di medsos. Apa cerita lu nggak tahu? Pura-pura nggak tahu bisa. Paul Jang saja di luar, di Belanda, Dis. Ya, dia kendalikan tuh semua kan. Donasi berapa masuk, apa yang harus dilakukan, bisa kok. Dan apa salahnya lu galang donasi? Toh sekarang juga penonton paling banyak di antara Polikarpus itu lu. Salah satu yang paling banyak. Bisa 2.000 nih. Bisa ribuan yang nonton. Apa salahnya lu bantu? Masalahnya kan lu nggak mau bantu. Lu sibuk untuk pribadi lu, untuk rumah lu dulu. Ya, karena lu sibuk rumah lu, bukan mau bantu si Rudi Simamora. Kalau yang lain kan kasihan. Kasihan udah lagi sepi. Pak Bom-bomnya sampai kemarin bilang apa? Untuk bayar listrik aja udah nggak bisa. Untuk bayar listrik udah nggak bisa. Kasihan, Dis. Ya, karena dia udah nggak laku di TikTok. Zaman YouTube oke laku, zaman TikTok Agatha, Ki Ahmad sama lu yang rame, kasihan mereka. Nah itulah. Dan kurasa udah cukup karena udah kejang-kejang. Mau kabur nih. Mau kabur si Julius, mau kabur. Lu baca tuh komen. Nanti abis ini, dengar, kalau abis ini dia dengar Yus ini omongan saya. Iris, dengar Yus, dengar omongan saya nih. Kau bisa iris kuping saya kalau habis ini kau nggak ditelepon kau sama Juma. Halo.
Dek Julius. Kenapa kamu diskusi dengan Edis TV? Julius. Nanti malam bisa. Bener. Apa? Tentuin waktu, oke? Apa? Ya. Jadi nggak lanjut yang kemarin lu kabur, kabur bukan, ketiduran. Oh boleh, silakan naik kemari PK, nyalakan kamera, pakai topeng maskermu, ayo. Pakai topeng Saras 88-mu. Ya. Ayo, saya tunggu. Dia lah Rudi Simamora masuk. Terus kedua Edis nggak mau tahu karena Saya di Indonesia tunggu. nggak ikutan. Silakan keluar, masuk kembali, saya tunggu. Ayo, silakan. Ya. Saya tunggu. Nah, sampai jumpa dan buat teman-teman jangan stroke yang di bawah, jangan stroke para penonton. Belum. Silakan, saya tunggu. Gimana kalau itu saya menanyakan masalah uang 67 juta buat Valen kok lari kemana-mana. Sungguh terlalu. Aduh. Ayo Valen, kau jangan ngintip-ngintip juga di bawah Valen. Mari kau suarakan kebenaran. Saya tahu kau sedang takut kepada Andi Selepes yang katanya orang Bugis Valen. Gimana sih? Valen. Pria penampungan. Halo Bang Edis. Ya Bang, Muslim Bang. Katolik. Aku ngefans dengan Bang Edis itu aja udah, turunin aja Bang Edis. Oke, terima kasih Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Ya teman-teman sekalian ya, kita di sini membicarakan yang fakta-fakta teman-teman. Karena si Valen itu terus menerus dia itu mengadu-ngadu dia itu. Karena dia kalau siaran itu yang nonton cuma 50. Ya. Oke, kita masih menunggu si Julius ini. Apakah dia datang kemari memenuhi janjinya, ucapannya? Atau apa tadi? Saya kurang dengar tadi dia ngomong apa, teman-teman. Apakah sekarang juga dia mau langsung masuk ke sini atau bagaimana? Malam. Oh, malam ternyata. Malam berarti. Ntar malam katanya. Oh, malam. Oke lah, baiklah. Baiklah, kalau malam berarti nanti malam saja ya teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman ya sekalian ya. Jadi masalah yang terjadi karena saya bukan di bidangnya, saya tentu tidak mau membuka mulut saya terhadap sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya nggak mau seperti itu teman-teman ya. Silakan kalian tanya sama orangnya, saya nggak tahu. Ya, yang setahu saya teman-teman, saya ini sudah lama tidak di Indonesia. Ya, nah teman-teman kan juga pada tahu dari dulu, ya kan, bahwa akibat daripada saya menjawab ya mereka si Juma dan kawan-kawan itu, akhirnya saya menjadi harus pindah-pindah tempat. Kan saya sudah cerita sama teman-teman sekalian, ya kan. Nah sampai kapan kita pindah-pindah tempat? Coba. Makanya saya kan ada rencana teman-teman untuk ada pendirian rumah apologet, begitu loh. Nah makanya saya mengatakan kepada teman-teman, jikalau teman-teman ingin berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet, kan sudah saya katakan 100.000 rupiah sekali seumur hidup, supaya tidak saya tanggung semua, seperti itu. Nah apa yang saya punya nanti dengan yang terkumpul dari teman-teman yang saya support, mudah-mudahan kita bisa mendirikan rumah apologet tahun 2025 di akhir tahun ini teman-teman ya. Nah kalau nanti kita sudah punya rumah apologet, barulah nanti kita di situ akan bisa merencanakan sesuatu itu dengan matang. Kalau masih pindah-pindah seperti ini, gimana kita mau merencanakan sesuatu dengan matang? Iya kan? Bagaimana kita mau merencanakan sesuatu sedangkan kita aja masih nggak jelas? Seperti itu. Makanya kita lihatlah, biarlah waktu yang menjawab ya. Mudah-mudahan di akhir tahun 2025 kita punya rumah apologet teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita sudah bersiaran sudah selama hampir 3 jam teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kita masih mau menantikan? Kita rehat dulu aja ya teman-teman ya. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Oke lah ya, kita rehat dulu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, kita mudah-mudahan nanti saya bisa bangun pagi, karena kalau bangun pagi nanti di sini kita bisa siaran malam di Indonesia teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa teman-teman yang nonton channel saya tapi belum follow dulu ya teman-teman ya. Karena akun kita ada 2, ini akun kecil kita teman-teman. Nah akun besar kita itu sering kena ban. Kalau siaran kena terus. Nah akun saya ini saya buat 1 tahun yang lalu di Amerika Serikat sini. Jadi akun ini ya bisa saya katakan sedikit kuat lah. Walaupun orang lapor-lapor juga nggak akan goyang karena ikut peraturan di sini teman-teman. Dan ini saya masih was-was karena di sini ada isu-isu yang beredar akan di ban-nya TikTok pada tanggal 19 nanti. Ya mudah-mudahan lah tidak di ban TikTok di sini. Ya kalau di ban lagi TikTok, nah nggak tahu lagi kan.
Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.